Halo, selamat pagi netizen. Kita live lagi di sini masih bersama Om Surya, Om Talia. Kita akan ngobrol-ngobrol, ya sharing-sharing lah. Kalau ada manfaatnya, insya Allah ya bisa berkah buat kita semua ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya yang nonton live. Hari ini kita akan bahas pertanyaan Om Sigit Muharam nih yang menjauh di sana, dan sekalian juga makasih masukannya bagus. Saya nggak akan merokok hari ini. Itu jadi setiap live saya akan terus berusaha memberikan yang terbaik gitu ya. Pertanyaan Om Sigit Muharam itu how to make sure diri kita sendiri untuk memulai usaha. Untuk mulai usaha ya, make sure gini. Banyak nih sekarang nih ya yang mereka ingin mulai usaha tapi nggak yakin nih gimana sih, ada apa sih, apa yang akan saya lewatin dalam bisnis saya, ya kan? Banyak nih pertanyaan-pertanyaannya akan saya lewati dalam bisnis saya. Terus gimana sih memulainya gitu kan? Tuh kekhawatiran yang berlebihan. Jadi kalau saya beberapa tahun lalu saya pernah bikin yang namanya tuh penyakit entrepreneur syndrome. Saya bikin tulisan-tulisan nih, dimana waktu itu saya sering ketemu banyak orang yang mereka mau bikin usaha kuliner ya. Dulu tuh saya sering bikinin untuk usaha-usaha kuliner ke owner-owner itu, dari mulai bakery, catering, lounge, terus sport center, futsal, ada restoran juga yang saya buatin gitu ya. Jadi khawatir dengan takut itu beda. Jadi pertanyaan, gue mau jualan tapi nggak pede nih Om, gimana ya? Begini, yang bikin nggak pede itu harus ditanyakan kembali. Jadi khawatir dengan takut beda ya. Halo semuanya yang nonton, thank you udah mampir di live saya. Jadi khawatir dengan takut itu beda ya. Jadi entrepreneur syndrome diawali dengan tadi, ketika mereka punya keinginan untuk memulai sebuah usaha, maka dia akan ada namanya kekhawatiran. Kalau mereka kalau secara umumnya orang akan anggap itu sebagai ketakutan untuk memulai bisnis gitu. Untuk meyakinkannya bagaimana? Halo Om Pambudi, untuk meyakinkan diri kita tuh gimana sih? Tanyakan ke diri sendiri. Makanya saya selalu di live sebelumnya, di video-video sebelumnya saya bilang internal, resiko itu ada di internal yang terbesar, bukan di eksternal. Eksternal itu sangat sedikit gitu ya. Eksternal itu sangat sedikit resiko di eksternal. Internal itu yang paling pengaruh terhadap berjalannya usaha Anda gitu. Jadi kalau yang takut itu dirubah mindsetnya, dirubah perkataan takut itu menjadi khawatir. Nah khawatir ini nanti dirubah menjadi keberanian gitu. Kalau cerita saya dulu kerja, saya pegang ya, ada beberapa kafe juga saya pegang. Itu saya memutuskan untuk keluar karena saya waktu itu alhamdulillah saya ingat gini, kerjanya benar gitu kan, tapi tempat saya kerja nih, waduh, abu-abu. Karena saya di dunia perhotelan, kafe-kafe ya kan, kita nggak tahu lah ngelayanin siapa, mereka untuk apa, mereka puasnya seperti apa gitu, banyak lah ceritanya ya. Jadi pada waktu itu saya sempat takut untuk keluar karena saya nggak punya mindset untuk bisnis. Pada saat itu saya tetap jualan juga sambilan. Saya jualan parfum, jualan sepatu ke teman-teman yang mereka ada di hospitality industries, karena memang mereka membutuhkan itu ya. Saya sambil jualan, saya tetap kerja juga. Ya alhamdulillah saya nggak kena entrepreneur syndrome gitu. Entrepreneur syndrome itu tadi, ketika mulai khawatir nih, ada apa nih? Karena terbukanya pintu entrepreneur syndrome itu ketika ingin memulai sebuah bisnis atau usaha gitu ya. Jadi saya waktu keluar, saya udah nggak mikir lagi tuh, udah keluar aja lah, udah capek kerja gini kan. Akhirnya saya 3 bulan nganggur, nggak ada penghasilan, ngabisin uang tabungan. Tapi tetap di situ saya tetap berusaha. Bagaimana nih saya bisa punya hasil? Setelah saya keluar, karena saya nggak punya hasil, saya tidak punya penghasilan sebulan dapat berapa. Posisi tinggi, jabatan ada, ya kan, hidup ya lumayan lah hidupnya ya. Alhamdulillah gitu.
Tapi waktu itu saya memutuskan untuk ya sudah, saya keluar kerja, ya saya tetap berusaha. Saya di rumah bantu almarhum ibu saya jualan nasi uduk, ya kan. Saya coba bikin risol, saya kirim-kirim ke komplek-komplek atau tawar-tawarin. Ya kekhawatiran itu tadi ya biasanya terjadi karena mereka nggak siap, gitu. Nggak siap untuk menjalankan new normal, kalau bahasa sekarang ya, new normal nih. Tadinya normalnya mereka berangkat pagi sampai kantor, terus setiap bulan dapat penghasilan sekian, bonusnya sekian, jam kerjanya dari jam 8 sampai jam berapa gitu kan. Semua sudah normal menurut dia, nah dia melakukan hal yang tidak normal. Jadi new normal menurut kebiasaan dia sendiri. Nah, itu harus butuh mental yang kuat. Makanya saya bilang risk terbesar itu di internal. Ketika you nggak siap untuk melakukan itu, wah ketakutan akan banyak. Dan ketika terbuka pintu entrepreneur syndrome, itu semakin besar kita bisa kejeblos atau tidak tepat kita menjalankan usahanya atau membangun bisnisnya tidak tepat. Saya alamin kok, ketidaktepatan saya alamin, tapi tetap, bahkan saya pun juga ada partner dan juga mentor saya sharing kalau ada apa-apa gitu, ya kan. Jadi nggak ada lagi yang namanya how to make sure itu seperti apa sih teknisnya. Itu bukan teknis. Itu sama seperti kita introspeksi diri, kita lihat diri kita, dan ketika kita melakukan sesuatu yang baru, kita siap apa enggak, gitu ya. Kesiapan itu, kalau saya pribadi dulu saya mulai dari niat saya minta izin orang tua saya almarhum, orang-orang yang saya sayangin, gitu kan. Saya minta izin yang saya tuakan juga, saya mau melakukan ini, gitu. Alhamdulillah waktu itu saya mulai lagi dari bawah. Saya bekerja di lembaga kursus sebagai office boy, admin, apapun saya kerjakan. Gaji 125.000 waktu itu. Awal start mencoba untuk jalan di bidang usaha ya. 125.000 itu belum lama, masih 12 tahun lalu itu. Belum lama, tapi saya punya waktu karena kursus masuknya Sabtu Minggu nih. Senin sampai Jumat ngapain gitu. Saya mulai mengatur. Saya Senin sampai Jumat ketemu teman yang jualan sirup. Waktu itu belum ramai nih sirup-sirup, kafe-kafe. Masih klasifikasi usahanya ini yang bahasa kita tuh menengah ke atas gitu ya. Saya tawarin, "Pak, ini sirup ini gimana? Ini sirup ini bagus, saya bikinin produknya." Sampai ada owner-owner yang, "Pak, bikinin saya kafe lah sekalian." Relasi-relasi mereka biasanya. Atau, "Pak, bikinin saya bakery sekalian." Sampai zamannya Sorcelli dulu awal-awal saya kan juga nanganin, ada booth lah owner, saya bikinin frozen yogurt zamannya Heavenly Blast awal-awal gitu kan, Sorcelli. Nah, itu keberanian dan diri udah siap karena resiko di luar kecil. Kecilnya seperti apa? Resiko di luar itu bukan laku nggak laku. Iya, resiko di luar itu kalau saya pribadi menganggap hanya ya sudah, resiko yang saya harus tembus, bukan yang saya hindari atau saya lewati. Bukan saya hindari atau saya geser, enggak, saya tembus resiko itu, gitu. Karena secara nggak sadar waktu itu saya nggak tahu yang namanya business experience apa. Saya ngeblank karena gue butuh penghasilan, mau nggak mau lah lakukan apapun. Halo semuanya yang mampir di channel ini, di live ini gitu. Waktu itu nggak tahu apa yang saya harus lakukan, saya jalanin. Ketemu klien yang dia sampelnya mana Pak, ya kan? Ya mau nggak mau saya bawa sampel. Pak, ini bikinnya gimana? Saya bikinin menu. Ada yang mereka, "Mas, nanti saya beli banyak, tapi bikinin saya menu." Saya udah bikinin menu, ternyata belinya cuma sedikit. Ya, itu bukan resiko sih sebenarnya, itu ya kesiapan lah. Karena waktu itu saya sama teman saya pun saya tidak dipatok harus laku sekian apa enggak. Saya sama dia bekerja sama. Saya di kursusan pun saya bekerja sama. Masih di friendly saya ada. Wah, itu orang yang sangat berjasa mereka. Dia waktu saya ngelamar pun juga dia ngeliat, wah pengalamannya udah luar biasa nih. Yakin mau jadi cleaning service. Saya bilang ya sudah, nggak masalah. Yang penting halal gitu. Saya kerjakan 125.000 sebulan. 12 tahun lalu tuh. Dengan saya punya tabungan 300.000, 125.000 sebulan, bayangin. Ya kan? Saya kerja, side job, saya nggak pernah sebut itu side job. Saya rubah side job itu menjadi penghasilan lainnya.
Karena side job itu kerjaan sampingan, nggak enak, kerja sampingan tuh nggak enak, jadi nggak fokus. Tapi kalau penghasilan lainnya, bukan tambahan ya, penghasilan lainnya, maka dia akan sama, cuma pembagian waktunya aja. Makanya kenapa saya selalu tekankan, atau saya selalu terangkan, bahwa point of view kita itu harus dibuka. Bukan lagi kita bicara opini-opini, cerita-cerita orang, atau lu kata orang, lu harus begini, harus begitu. Karena konsep saya itu tadi, DNA, fingerprint, soul setiap bisnis itu nggak sama. Yang sama itu hitungan pajaknya sama, pasti gitu. Tapi setiap bisnis itu punya DNA, punya fingerprint, punya karakteristik, punya ciri khas. Nah, setiap person yang menjalankannya pun juga owner ya terutama. Tapi kalau dia nanti punya tim, dia sudah membesar, dia harus punya pembagian tugas. Nah, ini masih kembali ke yang basic ya, basic bagaimana meyakinkan diri kita. Pertama itu tadi, point of view lu buka, lu ke dalam lah. Kita ke dalam, kita lihat ke dalam diri kita ini. Kenapa kita mau melakukan ini, gitu kan? Karena resiko kita yang buat, gitu. Jadi kalau masih bicara, gue yakin nggak ya, gue yakin kan, lah, you yang buat, tapi you nggak yakin, kan lucu, gitu. Tapi memang itu kenyataan yang terjadi. Kita yang pengen tapi kita nggak yakin, karena biasanya nggak yakin itu karena nggak tahu apa yang akan dihadapin, apa yang akan dijalani itu nggak tahu, gitu. Nah, ketika nggak tahu waktu itu, ya kalau saya pribadi saya belajar, saya belajar sambil melakukan, learning by doing kalau kata Om Lutfi. Benar. Tapi kan learning by doing saya ada parameternya, ada apa ya? Ada batasan-batasan, ada keilmuan-keilmuan dasar yang harus kita kuasain sebelumnya. Ya minimal di internal kita, ketika kita menjadi pengusaha, bahasanya kita jadi tukang jualan lah, tadinya mungkin employee, sekarang menjadi tukang jualan. Ya kita harus siapin, jangan takut, nggak ada. Jadi kekhawatiran bukan takut, gitu. Jadi ketakutan, kenapa nih nggak pede, gitu. Kenapa nggak yakin? Ya, you harus tahu kenapa you yang punya konsep tapi you yang nggak yakin kan. Kalau dipikirin dengan akal saya, coba tanyain diri sendiri, gue pengen mulai ini tapi gue nggak yakin, kan aneh gitu ya. Nah itulah kenapa saya bisa punya saya pernah bikin tulisan, saya punya ini namanya entrepreneur syndrome gitu. Karena manusia punya passion tadi. Kalau old style atau old school teori itu, ada yang dagangnya mereka mengambilnya passion, ada yang mereka dagangnya ngambilnya demand, kebutuhan kan gitu. Nah, tapi di sini ya you kebalikin lagi ke diri you gitu. Kalau nggak siap, cari temen yang teman atau mentor yang mereka mampu atau mau berbagi, mau jalan bareng tuh lebih bagus lagi. Karena nggak bisa you jalan sendiri. Saya pun juga tetap sama teman-teman waktu itu, teman-teman lama, saya tanya, gue nganggur, gue mau ini dong, usaha apa kek gitu kan. Tapi di situ gue udah siap, apapun yang gue lakuin gue sudah siap gitu. Sempat ngalamin yang namanya nggak dibayar, sempat ekspektasi, ternyata faktanya aktualnya yang saya dapat nggak sesuai ekspektasi. Pada waktu itu saya ingin penghasilan sehari minimal 50.000 ya, karena waktu 12 tahun lalu 1,5 itu besar, 1,5 juta, 50.000 sehari. Ternyata saya cuma dapat 10.000 sehari, ya nggak masalah gitu. Jadi antara tidak pede dengan ketakutan itu nggak sama gitu loh. Bagaimana meyakinkan diri kita untuk memulai sebuah usaha? Ya, you tanyakan terus ke diri you, kenapa you punya keinginan seperti itu, tapi you kok takut atau you kok khawatir? Ada something gitu, ada sesuatu di sana. Kok bisa you punya pemikiran itu, punya niat itu, tapi you nggak yakin gitu. Sedangkan kalau di luar sana workshop atau mungkin buku-buku literasi, mereka tuh selalu menerangkannya, berusaha meyakinkan gitu. Kalau saya tidak ingin meyakinkan, tapi yuk kita lihat ke dalam masing-masing gitu. Karena nggak yakin itu apa sih yang bikin you nggak yakin? Kalau yang sudah bekerja mungkin, oh gue waktunya nggak ada om, jadi gue nih nganggap sambilan. Ya sudah, you nggak usah punya niat itu. Karena ketika itu dilakukan pasti membesar. Karena gini,
usaha yang dilakukan secara serius maupun nggak serius pasti ada hasilnya, pasti, bukan nggak ada hasil gitu ya. Jadi saya dagang sambilan zaman kerja, dagang sepatu, parfum, untuk anak-anak hotel ya waktu itu, ada hasilnya, padahal nggak serius, sambilan gitu. Gimana kalau saya seriusin, ya kan? Karena waktu itu demandnya di sana, gitu. Jadi teman-teman nih semua yang masih nggak yakin, coba tanya lagi deh, apa sih yang bikin nggak yakin? Kan ada yang nggak sinkron ya. Kok saya punya niat begini, tapi kok saya nggak yakin, tuh nggak sinkron, gitu. Dan ketika sudah yakin, tapi kok saya takut, nah lebih nggak sinkron lagi. Ya, ketika sudah yakin, saya takut. Akhirnya jadinya modus-modus nih, modus-modus. Akhirnya jadinya emosi pasti. Karena apa? Mereka, saya juga pernah sempat emosi jualan. Saya sudah banyak melakukan hal terhadap klien saya, tapi ekspektasi saya kan tinggi. Semua orang pasti pengen ekspektasi itu lebih, pasti. Semua pasti akan menginginkan ekspektasi yang lebih. Tapi kan faktanya itu, kalau saya pribadi akhirnya sana belajar, hasil itu kan kepunyaan Allah, bukan kepunyaan kita. Gitu. Karena saya muslim ya, hasil itu kepunyaan Allah. Jadi Allah kasih yang terbaik untuk umatnya, nggak mungkin kasih yang terburuk. Apapun yang Allah berikan itu yang terbaik untuk umatnya, karena dia sayang sama umatnya, maha pengasih dan maha penyayang gitu. Harus pahami di sana juga, ya kan? Jadi jangan cuma sekedar berpikiran margin, bisnis is bisnis. Karena saya di sana juga belajar, ini bisnis bisa nyeret saya sampai di alam sana, nanti alam berikutnya. Pasti bisnis itu bisa nyeret saya loh. Kalau saya bohong, saya ngurangin timbangan, itu saya bisa keseret di sana. Atau saya pertanggungjawabkan di sana, gitu. Jadi pembelajaran terus. Jangan sampai bisnis ini membuat kita terlena, jangan. Itu nggak tepat ya, nggak baik lah buat diri kita. Jadi buat yang nggak yakin, dia coba tanya lagi, apa yang sih bikin nggak yakin? Tapi kok kita bisa punya niat pengen ini ya kan, tapi nggak yakin, lucu. Terus ketika you sudah yakin tapi kok takut, nah ini lebih lucu lagi. Ketika sudah jalan, akhirnya waspada berlebihan, ketakutan berlebihan, jadinya modus. Jadi modus pasti gitu. Ketika sudah berhasil, akhirnya jadi tamak. Ada itu sifat-sifat seperti itu. Ketika sudah berhasil, dia pengen lebih lagi. Sedangkan konsep rezeki menurut saya itu, ya kita yang memantaskan di hadapan pencipta kita. Kalau kita masih pantas 100.000, 100.000 mau sampai kapan pun 100.000. Karena kita belum pantas untuk dapat yang lebih dari 100.000, gitu ya. Jadi bukan patokan bisnis. Kalau saya pribadi menganggap bisnis itu bagian dari ibadah dunia kita. Karena mencari rezeki untuk keluarga, penghidupan untuk keluarga itu kan tanggung jawab. Saya laki-laki ya gitu. Kalau untuk yang ibu-ibu mungkin yang nonton, bantu suami boleh, tapi ingat ada tugas utama di sana. Kita harus tetap untuk kaum yang perempuan ya terutama, harus tetap mengutamakan ketika dia sudah bersuami, tetap utamakan tugas seorang istri gitu ya. Jadi ketakutan tuh Om Sigit, ketakutan make sure selalu tanyain lagi deh ke diri sendiri, kok gue bisa punya niat begini, kok gue nggak yakin kenapa. Jadi jangan sampai nanti berentet nih, ketakutan, khawatir ya kan, terus nanti dari situ untuk melangkah kan agak berat nih, karena takut agak berat. Tapi kalau sudah la haula quwata illa billah, tidak daya dan upaya, insya Allah ya, apapun yang Tuhan berikan untuk kita itu yang terbaik. Baik itu ditipu, baik itu dibohongin, baik itu dibayar lebih, ya kan? Itu semua yang terbaik buat kita. Karena ada apapun yang terjadi di dunia ini, itu ada pembelajaran buat kita manusia. Kenapa saya kok bawa-bawa keimanan gini? Ya saya harus pakai itu, keimanan. Karena kalau saya nggak punya iman di sana, aduh men, kaku kayak tembok beton, kayak besi itu, ditempa keras, ya mesti dibakar dulu. Dibakar pun masih keras di tempat. Jangan kayak gitu sebagai pebisnis ya. Atau bahkan sebagai makhluk juga nggak boleh gitu. Ya di akhir-akhir saya menutup kafe, sudah mulai mengurangi pekerjaan untuk setting kafe yang hanya ya sudahlah, kalau memang ada saya jalanin, kalau nggak ada ya sudah, saya sudah punya kegiatan tersendiri gitu kan. Ya saya berpikiran itu tadi,
orang waktu itu panggil saya untuk setup cafe itu bukan berarti dia percaya kita, bukan, tapi dia juga membutuhkan apa yang ada di dalam diri kita, apa yang bisa kita provide ke mereka gitu loh. Orang panggil saya untuk bikin kafe. Waktu itu saya tidak menisbatkan diri saya sebagai konsultan. Saya cuma pengangguran dari dunia perhotelan. Saya pernah di produk, di service, di apalah di dunia perhotelan, kafe, catering yang kayak gitu ya. Saya tidak menisbatkan diri saya konsultan, tapi mereka panggil saya. Mereka nggak trust, belum trust. Dan di situ saya juga ada ketakutan, waduh bisa nggak ya saya? Karena saya tadinya sebuah sistem, saya bagian dari sebuah sistem, walaupun posisi saya tinggi waktu itu, tetap saya dibuat oleh konsultannya, ada sistem yang sudah dibuat sebelum. Mau nggak mau tetap saya harus belajar. Ya dia panggil saya, ternyata ya kalau perusahaan besar memang butuh bisnis consultant gitu, perusahaan besar. Tapi kalau UMKM yang ya nggak usah UMKM lah ya bahasanya, kalau yang baru mau mulai standarnya, mereka panggil saya waktu itu bikin kafe di ruko, terus di mall, waktu Cibubur Junction pernah juga kita bikin. Ya banyak pembelajaran di sana, nggak dibayar. Ada yang baru sekali ketemu ngobrol doang sama orang Singapura dari luar negeri, mereka mau bikin bisnis, ketemu saya ngobrol aja 2 jam dibayar, nggak nyampe 2 jam, 1 jam dibayar 2,5 juta ya kan pada waktu itu. Ya tapi itu semua perjalanan itu tadi, resiko di luar nggak ada. Dari internal nih, perbaikin internal disiapkan. Kalau sudah siap, istilahnya ya, ini ember tadinya gelas, dikasih air ember kan kepenuhan, nggak bisa. Maka harus beradaptasi nih kemampuan kita, kemampuan terus sampai akhirnya menjadi ember gitu. Dan kita juga harus pikirin gini, ada yang namanya ikhtiar berusaha dalam muslim ya, saya muslim, ikhtiar dalam berusaha, akhirnya mereka lupa bersyukur. Ya banyak lupa bersyukur mereka, aduh nggak nutup nih, waduh kok sales hari ini sepi ya. Wah itu jauhin tuh bicara kayak gitu. Usaha aja terus usaha, maksimalkan. Kalau yang baru mau mulai nih nggak ngerti, cari guru, tanya, jangan dibiasain apa-apa, tinggal googling. Google itu nanti setelah ada partnernya, ada mitranya, ada mentornya, jadi bisa ada parameter di sana, ada penilaian gitu. Jangan sampai sembarangan kita, atau tidak ada dasaran ya gitu di sana. Jadi kesiapan itu membangunnya gimana? Ya secara mental, paling utama secara mental. Saya ingetin juga, modal bisa dicari, modal bisa banget dicari. Utang ini itu bahasa ya gitu, dan itu bukan sesuatu hal yang aib buat kita, bukan. Kalau berbenturan dengan riba ya ada yang ini riba, nggak boleh, ya jangan dilakukan. Saya tidak nyebutin bisa dicari dengan ngutang, enggak gitu, banyak cara. Jadi jangan dipikirin tapi dilakuin, kalau bahasa saya tuh ya. Kalau dipikirin doang nggak dilakuin, faktanya apa? Experience bisnisnya gimana? Kan nggak ada. Saya ada reseller saya juga, ya kan. Om, gue ini deh ngambil ini, terus ngambil barang ini buat sampling. Atur aja. Berapa? Hitung aja sendiri. Kenapa saya bisa seperti itu? Ya itu tadi. Saya udah nggak mau lagi pusing gara-gara hal yang itu gitu. Nggak lama, hidup itu nggak lama. 62 tahun, 63 tahun. Kalau udah lewat setengahnya, berarti sisa setengahnya. Terus kalau setengahnya ini nggak manfaat, waduh repot. Kan ada nih yang ya saya ngalamin juga. Wah nih dari awal sampai masa remaja, waduh ngaco nih. Masa kita mau habisin ngaco terus, kan jangan. Terus juga saya punya prinsip ya, ada tuh beberapa customer saya, waduh saya jual harga modal lagi nih, gimana om? Ya mereka lebihin sendiri akhirnya gitu ya kan. Dan mereka di sana juga akhirnya dapat trust ke saya ya, karena saya itulah, ketika saya yakin, saya siap, saya jalan. Apapun yang terjadi itu berarti Allah berikan yang terbaik buat kita. Nggak dibayar ya sudah, nggak apa-apa. Oh rugi dong om, ya emang kenapa kalau rugi? Dia kan punya pengalaman nggak dibayar,
punya pengalaman rugi kan gitu. Kalau saya pribadi, kalau saya suka bercanda gini, kalau ketemu klien ya konsultasi, saya mau buka kafe nih, gimana ya, baru mau buka ya, saya udah pernah buka tutup, bosen saya, akhirnya saya tutup aja udah. Kok bisa Om? Ya bisa gitu. Makanya apa ya, khawatiran dia saya buat, saya yang ditanya udah ngalamin loh, buka tutup masih santai. Tapi kan Om udah kayak gini sekarang, ingat apa yang you lihat sekarang tentang diri saya, you nggak tahu dulunya gimana perjalanannya gitu kan. Jadi itu bukan basic sebagai penilaian bagaimana dulunya saya menghadapi perjalanan saya ngebangun ini semua. Makanya kalau saya punya prinsip juga, kalau ada orang yang coba nekat gitu sama saya, tes biasa dalam bisa ada nih yang kemarin Om Bayu tuh ya, kalau ini ormas lah apa ya, saya sih nggak ngomong ke sana gini, ada yang nekat, ada supplier bohongin saya, ya saya maki-maki, saya marah-marahin, karena saya niatnya baik, saya jualan niatnya baik, saya niatnya ibadah saya ini untuk cari makan istri, anak istri, ya kan. Jadi bukan lagi kita bicara yang kekerasan, jangan, tapi ada saatnya ketika ketegasan ini perlu ada di tempatnya. Terus semangat kita untuk menjalankan usaha juga harus selalu tiap hari lebih baik, jangan sampai kita juga terlena oleh bisnis kita, jangan sampai bisnis yang mengatur kita, tapi kita yang ngatur bisnis kita gitu, kita yang ngatur ya. Jadi keyakinan nggak pede itu cuma ada di pemikiran doang. Kalau dihadepin nggak ada yang nggak ada yang menakutkan, nggak ada yang menyeramkan, nggak ada yang mengkhawatirkan, karena awalnya sudah didoakan ke dalamnya, aduh gue takut nih, akhirnya takut beneran, aduh gue khawatir nih, akhirnya khawatir beneran, aduh ini kalau nggak laku gimana ya, akhirnya nggak laku beneran. Jangan, biasakan poin hasil kepemilikannya itu punya Allah, punya Tuhan. Poin usaha punya manusia, berusaha semaksimal mungkin. Nah, semaksimal mungkin itu kan berarti ada cara-cara yang baik, bagaimana menawarkan produk atau jasa, bagaimana melayani customer, bagaimana kita membuat produk, semua penuh dengan tadi kebaikan, karena niat kita sudah baik, di dalam kita sudah bagus, apapun itu ya. Jadi apapun yang dapat, ketika hasilnya ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita, karena ketika kita melakukan kegiatan usaha ada ekspektasi, keinginan ya, nggak sesuai, lepasin aja. Itu berarti ranahnya Tuhan, ranahnya Allah. Udah, itu yang terbaik buat kita. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan anak istri kita yang sehat, kita masih diberikan tidur yang nyenyak gitu. Nggak usah pusing-pusing lagi. Gitu ya Om Sigit ya. Sementara itu dulu dari saya. Apa perlu ada tambahan tips-tips lagi kali ya, tips-tips gini. Oh ya, kemarin kan saya bilang alat ini kenapa saya sarankan beli, kan udah diterangkan juga kenapa ada alat-alat yang kok harus proper alat-alatnya gitu ya. Karena ada analogi yang kemarin saya sebutkan juga, seorang pelari belajar start itu waduh men, susah belajar start ya kan. Tapi ketika dia sudah bisa start, maka dia akan belajar daya tahan, kecepatan, tergantung dia cabang atletnya apa nih. Kalau lari cepat ya dia akan belajar pernapasan, lari cepat seperti apa, endurance, daya tahan. Seperti itu analogi dalam bisnis ya, dalam usaha. Jadi jangan kita waduh mahal, buang kata mahal. Waduh, gua belum mampu nih Om beli karena kan investasi. Ya itu tadi. You dulu build-nya gimana sih awalnya nih? Kena entrepreneur syndrome ini seperti apa sih? You punya keinginan, terbukalah tuh entrepreneur syndrome tuh. Dengan mudahnya dia akan masuk tuh, karena dibuka pintu awal entrepreneur syndrome gitu. Masuk pemahaman tanpa dasar, mencoba menganalisa data tanpa ada parameter yang tepat, ya kan? Wah ini mahal, padahal banyak di luar sana yang lebih mahal lagi nggak tepat, gitu. Ya banyak sekali. Jadi tips-tipsnya juga buat pebisnis atau yang baru mau mulai bisnis. Udah deh, buang yang negatif-negatif, buang ke dalam ya, dalam perbaikin. Mau usaha, minta doa orang tua, minta doa. Yang masih punya orang tua, minta doa, minta restu, sujud, sungkem ke kaki ibunya. Ya, lihat banyak orang-orang sukses itu mereka
kepada orang tua tuh waduh seperti raja orang tuanya, ya kan, seperti raja dan ratu gitu. Dan ada konsep juga dalam usaha ini, ketika you memberikan, ada manfaat di dalam usaha you, kayak you ada ada omset nih kita sedekahin ke sini ke sini. Tapi jangan jadi patokan juga untuk ini ya apa, wah, ntar ada timbal balik 10 kali lipat, enggak. Tapi ada manfaat yang you lakukan, bermanfaat gitu. Jadi selain udah dalamnya udah dirubah, jalan sendirian om, boleh kalau ngerti nggak apa-apa. Tapi saya sendiri aja juga dulu ada partner, ada mentor, oh banyak, sampai detik ini pun ada mentornya gitu. Jadi ada, manusia itu kan selalu berhubungan satu sama lain ya. Jadi jangan lagi kita waduh modus, pakai modus nih, waduh terus karena apa nggak tepat apa yang ada di dalam badan kita, internal kita, pola pikir, apa cara menganalisa data, akhirnya ada nih namanya perdebatan, emosi di dalamnya, ngadu-ngadu ilmu. Waduh, jauh-jauhin tuh yang kayak gitu, ya kan, jauh-jauhin, nggak boleh ngadu ilmu. Ngapain debat? Hindari perdebatan. Kalau benar jalanin, beres. Oh dia lebih jago dari gue, wah digoda tuh mah sama ini ya, apa anak cucunya iblis tuh digoda, dia emosi, nggak terima, ya biasa kayak gitu, standar kok, standar gitu. Itu jangan sampai kayak gitu ya. Banyak lah, banyak hal. Pokoknya internal perbaikin, selalu perbaikin sampai kita mati lah. Iya, saya melakukan ini pun juga, saya nggak mau tiba-tiba mati. Waduh men, gue ngerasa apa yang gue dapetin saat ini nggak ada gunanya dong. Perjalanan yang gue dapetin saat ini, kok gue nggak bagi-bagi ke teman-teman, ya kan? Karena ketika gue mati, gue mau ngasih apa lagi, ya kan? Gue mau berbagi apa lagi? Gue juga punya cita-cita ke teman-teman yang, atau rekanan-rekanan yang bisnis sama gue, ketika gue duduk bareng sama mereka, gue pengen kita hari ini nyumbang kemana bro? Nyumbang kemana itu berarti kan sudah, ya sudah lah, kita kasih manfaat buat orang lain atau yang membutuhkan. Gue pengen begitu. Duduk bareng bro, hari ini nyumbang kemana, udah nggak lagi bicara bro hari ini gue dapat berapa, aduh capek bro. Duduk, gue pengen ini cita-cita gue ya, duduk bareng bro, hari ini nyumbang kemana kita ya, siapa saudara kita yang kesusahan, kasih. Walaupun gue juga belum maksimal gitu, ke internal gue juga ada ya. Setiap manusia, setiap orang punya internal yang tidak perlu kita dalami terlalu jauh gitu ya. Jadi untuk Om Sigit, thank you, pertanyaannya bagus banget. Secara psikologi memang secara umum awal yang harus dirubah itu ya mentalnya, psikologinya, bagaimana cara dia melihat sesuatu, mengolah data, itu harus dirubah. Dan kalau nggak yakin juga carilah mentor, ya kan. Terus masih nggak yakin juga, waduh ini berat nih. Kalau masih nggak yakin juga, berarti memang sebelumnya tidak dijalankan dengan baik gitu, pembelajaran itu untuk dirinya ya. Sementara itu dulu dari saya. Dari tadi juga nggak ada yang nanya nih. Terus ada channel YouTube saya juga nih, kalau yang ketinggalan live bisa nonton di channel YouTube saya, 7 Days Coffee. Di sana juga ada. Udah lama sih channelnya, cuman bingung lagi tuh mau kontennya apa. Ya semenjak live ini yang diajarin sama Om Lutfi, makasih banyak Om Lutfi. Waduh, the best lah pokoknya, ya kan. Setiap hari positif, manfaat, karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil, ya kan. Insya Allah kalau saya masih bisa live lagi, sore ini saya live lagi, mungkin kita bahas entrepreneur syndrome itu seperti apa sih ya. Kayak gitu aja kali, entrepreneur syndrome. Karena saya dari kemarin banyak nyebutin entrepreneur syndrome. Karena saya tahu nih, kenapa saya sebut ini, sampai detik ini nggak ada nih namanya entrepreneur syndrome pembahasannya. Setahu saya ya, literasi itu nggak ada. Mereka cuma bikin teori manis, akhirnya kejeblos gitu. Ya, entrepreneur syndrome ada. Nanti saya bahas. Itu saya mau bikin buku, cuma siapalah saya nulis aja, membuat karya tulis belum bisa. Belum jago lah ya, masih belajar untuk bikin karya tulis. Itu lebih ke internal, ke klien-klien. Ini entrepreneur syndrome tuh seperti ini. Itu ketika you build the business tuh, ketika you running and build tuh gini, ketika you ketika you growth, nanti duplikasi berikutnya tuh begini. Itu ada tulisan-tulisan saya pribadi sih. Oke ya, makasih Om Sigit. Tetap sehat, tetap semangat, banyak-banyak bersyukur apa yang kita dapetin saat ini. Era ketakutan yang disebarkan di luar sana, padahal kita hanya perlu waspada.
dan lebih banyak lagi kita meningkatkan secara internal kebersihan ya. Kita lebih ke internal kita, lebih lebih dalam lagi ya. Anak istri kita jaga, kalaupun bisnis juga ya, semuanya harus mengikuti lah. Ini eranya, era pandemi gini, nggak ada yang tahu Tuhan kasih kita kayak gini, itu ujian yang nggak mungkin melebihi kemampuan umatnya. Oke, sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, insya Allah live berikutnya jam 3 kemungkinan jam 3. Kalau saya nggak ada orderan atau nggak ada servisan, insya Allah live. Nanti temanya entrepreneur syndrome. Apa sih entrepreneur syndrome? Ciri-ciri khasnya gimana? Cara menanganinya gimana? Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.